semuanya, selamat datang di channel Asa Jeplak. Dan kali ini Asa Jeplak ingin memberikan tutorial mengenai bagaimana cara migrasi hosting. Maksudnya bagaimana migrasi hosting itu? Migrasi hosting itu berarti kita memindahkan website kita dari hosting yang satu ke hosting yang lain. Kita masih melanjutkan tutorial yang kemarin, yaitu menggunakan website berbasis WordPress di asalbisnis.my.id ini. Jadi nanti kita ingin pindahkan semuanya website ini ke hosting yang baru. Kita akan pindahkan langsung gitu. Caranya gimana? Jadi di website ini nih semuanya ini masih ada di hostingan A, sebut aja A. Dan nanti akan kita pindahkan ke hostingan yang baru. Yang kebetulan pada video kali ini Asa Jeplak diberikan kesempatan untuk menggunakan hostingan milik Hostinger yang merupakan sponsor dari video kali ini. Hostinger ini sendiri merupakan penyedia web hosting yang sudah berdiri sejak lama lah dan sudah internasional levelnya. Mereka menyediakan banyak layanan hosting yang bisa dibilang sangat terjangkau, yaitu mulai dari 8.900 per bulan. Ini bisa dilihat di layar paket harganya dari mereka. Ini minimal pemesanan adalah untuk 1 tahun ya. Semakin panjang pemesanannya, misalnya 4 tahun langsung gitu, itu akan lebih murah lagi gitu. Jadi cobain aja. Gunakan link yang ada di deskripsi di bawah, yaitu hostinger.co.id/asaljeplak, dan juga jangan lupa masukkan kode promosi asal jeplak huruf besar semua untuk mendapatkan diskon yang lebih besar lagi. Jadi nanti kalian bayar lebih murah lagi, nggak perlu bayar full seperti itu. Nah, lanjut aja, kita mulai ke tutorial sekarang. Gimana sih cara migrasi WordPress gitu istilahnya ya, cara migrasi website atau website berbasis WordPress atau migrasi WordPress antar hosting yang berbeda. Nah, kita lihat pada Hostinger ini sebenarnya tidak memakai cPanel yang pada umumnya seperti pada di hostingan yang sebelumnya, tapi kurang lebih prinsipnya sama. Kasarnya begini, proses perpindahannya itu sederhana. Kita hanya memindahkan file yang satu ke file yang lain serta memigrasi database. Kurang lebih seperti itu. Jadi pindahin file, kemudian ekspor import, memindahkan database SQL dari yang hosting yang lama ke hosting yang baru. Setelah itu prosesnya adalah mengupdate name server pada domain, dan setelah itu ya selesai gitu kan. Jadi yang penting kalian harus punya akses panel web dari hosting yang lama yang sebelumnya, dan kalian juga harus punya akses panel web dari hosting yang baru. Dalam contoh ini misalnya Hostinger. Dan kemudian kalian juga harus punya akses ke panel domain kalau misalnya itu terpisah ya. Jadi pastikan setiap beli domain dan hosting itu kalian mendapatkan semua akses panel itu, panel domain, panel hosting, supaya kalian bisa mengupdate semuanya, supaya tidak apa istilahnya ya. Ya kalau nggak ada salah satunya akan susah. Kalau misalnya kalian mau ganti kalian mau pindah penyedia hosting, kalian mau ganti hostingan dan segala macam, itu akan susah. Jadi lebih baik harus pastikan itu semua punya dan simpan username passwordnya, jangan sampai lupa. Alamat URL-nya juga disimpan. Begitu. Oke, kita mulai aja. Nah, pertama kita di panel dari hosting yang lama, kita akan pindahkan filenya terlebih dahulu. Caranya adalah pertama kita akan ke file manager. Oke, kita klik. Nah, pada file manager ini biasanya file-file WordPress ada di dalam public HTML. Kita bisa copy nih semua. Klik satu, terus tahan shift, kemudian klik yang paling bawah. Nah, setelah sudah semua, klik kanan, lalu kompres. Kompres dalam bentuk zip. Oke. Kita kompres ya. Namanya misalnya kita ganti, jangan web admin. Asal bisnis. Oke, kita kompres files. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kalau udah keluar begini, compression result, scroll ke bawah, sudah selesai semua nih semestinya ya. Kalau sudah, kita close. Kemudian kita download.
Kalau belum kelihatan zipnya bisa di reload. Nah, kalau misalnya ini kan udah kelihatan nih, asal bisnis.zip tadi yang kita buat ya. Total ada 30 MB. Karena kita download, klik kanan, atau langsung pilih yang atas ini, download. Nanti akan muncul pop-up. Ini ya. Kita pindahin ini ke sini, asal bisnis.zip. Save. Dan tunggu file sampai selesai di-download. Nah, oke, sambil menunggu file di-download, kita buka hostingan yang baru. Enggak, jangan dulu. Sambil menunggu file selesai di-download, kita balik lagi ke cPanel. Kemudian kita harus export SQL-nya. Bagaimana caranya? SQL itu berarti database ya. Ini juga wajib untuk dipindahkan. Kalau enggak, nanti artikel-artikel yang udah kalian buat, halaman website yang udah kalian buat, plugin yang sudah diinstal, segala macam tidak akan terbaca. WordPress-nya sendiri pun tidak akan terbaca kalau database ini tidak kita import. Jadinya ini wajib, ini paling penting. Selain file-file tadi, selain file-file folder dan file lain yang sudah kita download, yang sedang kita download ini, kalian juga harus export dan nanti di export MySQL database untuk nanti diimport di hostingan yang baru. Seperti ini ya. Kita ke phpMyAdmin. Nah, di dalam phpMyAdmin ada dua ini. Kalian harus tahu nama database kalian yang mana. Ini kalau satu hostingan ada banyak website, nantinya di sini nih akan ada banyak file, ada banyak database. Database itu berarti yang satu per ini adalah satu database ya. Information schema bukan. Ini karena kita cuma ada satu website aja yang diinstal, maka kita tahu nih yang database yang kita butuhkan adalah yang ini. Asal bis ini underscore wp471 misalnya gitu ya. Kita klik di sini, jangan diapa-apain. Kita pilih export. Udah nih, nggak usah di custom ya. Kalau standarnya kita quick aja, pakai export metodenya yang quick. Format SQL, kemudian pilih Go. Nah, keluar lagi kan, asal bisnis bla 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 .sql. Kita save. Nah, kemudian bagaimana? Ini file udah selesai download belum sih? Kita coba masuk ke hostingan yang baru. Kalau ingin mengimport SQL, kita tinggal masuk ke hosting yang baru, kemudian pilih MySQL database. Kita buat nih database barunya apa gitu. Misalnya, ini harus kita catat, jangan sampai tidak. Database name-nya adalah asalben. MySQL username asalbn. Kita pakai generate password aja. Misalnya ini. Ctrl C. Ini semua kita simpan ya. Ini kita create dulu. Create. Nah, setelah ada tulisan database created successfully, kita lihat di bawah ini. Kalau di cPanel nanti kita sama kayak tadi, kita pilih ke phpMyAdmin. Kita pilih aja enter phpMyAdmin. Kalau di hostingan kita bisa lihat langsung database yang ada apa dan enter phpMyAdmin. Oke, kita pilih ya. Tunggu redirecting, ini muncul mulu nih. Nah, sini kan ada dua nih. Masih ada tulisan no tables found in database. Ini nggak apa-apa. Yang penting ini udah dipilih nih yang tadi yang U27 sekian asal BN. Nah, sekarang kita pilih import. Import. Di sini pilih choose file. Di mana ya materi? Nah, di sini kita pilih yang SQL tadi yang sudah kita ekspor dari MySQL hostingan yang lama. Oke, open. Biarkan nggak ada masalah. Format SQL, tidak ada langsung aja go. Nah, ini begitu ada tulisan import has been successfully finished, 61 queries
queries atau nanti sekian queries tergantung banyaknya file pada database. Executed berarti semua file sudah berhasil diimport ke hostingan yang baru. Nah, setelah sudah, kita kembali lagi ke sebelumnya. Kita pilih. Nah, bisa kita ke dashboard dulu ya. Dashboard, kemudian pilih cari file manager. Nah, kita masuk ke file manager. Nanti akan muncul ini nih. Kita pastikan, kita masuk ke folder yang bernama public HTML. Sama seperti tadi waktu kita import. Nah, kebetulan Asa Jeblak sudah upload nih file zip-nya. Nah, kalau kalian mau upload, kalian bisa pilih yang logo upload files ini. Kemudian select files. Dan pilih file zip yang mau kalian upload ya. Kemudian klik open. Oke, nanti tunggu sampai uploadnya selesai. Dan kebetulan karena ini Asa Jeblak sudah upload. Nah, sudah upload. Di sini kita klik kanan. Kemudian ekstrak. Jangan kompres. Kompres tadi merubah file menjadi satu file zip. Sementara kalau ekstrak, kita mengekstrak file zip menjadi kembali seperti semula ke bentuk folder dan file yang ada di sebelumnya. Kita ekstrak ya. Jadi kalau di Hostinger kita kalau mau ekstrak di tempat yang sama kita harus masukkan titik. Kemudian klik ekstrak, tunggu sampai proses selesai. Begitu ada tulisan extraction complete, berarti semua proses extraction sudah selesai ya. Nah ini karena saya sudah selesai ekstrak, file zip tadi bisa kalian simpan buat jaga-jaga kalau misalnya gagal, atau kalian hapus. Kalau mau hapus file, kita tinggal klik kanan, delete. Nah, kalau sudah begini apakah sudah nyala? Belum. Karena sudah begini, yang harus kalian lakukan adalah merubah WP config. Kalau pakai WordPress ya, ini karena kita spesifik soal WordPress, kita harus rubah dulu wp config.php dari file yang baru kita upload ini. Karena tadi kan kita lihat database-nya berbeda. Database name, nama database, dan nama pengguna database itu berbeda semua. Jadi kita harus ubah dulu wp config.php-nya. Kita klik kanan, edit. Oke, kita lihat di sini ya. Cari yang DB user dan DB password. Ini jangan sampai yang koma atas ini dihapus ya. Kita harus ganti di dalamnya aja. Misalnya tadi nama database kita sebelumnya adalah asalbisen_wp471. Sementara yang baru tadi adalah, kita lihat tadi pada catatan kita. Tadi kita pas saat membuat database baru, kita membuat nama database, DB name dengan user database menggunakan nama yang sama dengan satu password ya. Nah, ini catatan kita tadi. Sekarang kita salin yang DB name. Kita balik lagi ke edit file tadi. Saya DB name yang di sini kita ganti dengan nama yang baru. Kita ganti dengan nama yang baru ya. Ini ya. Ini. Jangan sampai ada jeda. Ini ditutup di nama database harus ditutup pakai tanda apostrof nih ya namanya. Nah, username kebetulan karena tadi sama, kita pakai nama yang sama untuk username. Jadi kita tinggal copy paste aja lagi. Samain lagi yang tadi. Nah, kemudian untuk password, tadi kan kita sudah buat password baru pada saat membuat database di hostingan yang baru. Kita tinggal copy paste saja passwordnya yang baru ini. Sama yang seperti yang lain ditaruh tempat yang sama. Ctrl V. Dua kali. Nah, udah kalau sudah begini kalian tinggal save. Kalian bisa save dan close kalau di Hostinger ya. Save dan close. Oke. Nah, setelah wp config php update, apakah sudah selesai semuanya? Belum. Ada satu lagi yaitu mengubah name server pada domain panel. Ya, jadi kalian harus perlu mengetahui login domain panel kalian. Kalian masuk ke domain panel, misalnya ini untuk asalbisnis.my.id. Setelah masuk ke domain panel, kalian harus ganti name server. Jadinya kan kalau untuk hostingannya lama mengarah ke name server yang ini. Nah, untuk hostingan yang baru, kalian harus ganti ini. Jadi kalian harus edit. Kemudian kalian ganti dengan yang baru.
Bisa tadi dengan name server milik Hostinger. Nah, begitu selesai, kalian tinggal pilih save. Kalau sudah begitu, baru nantinya website akan bisa diakses. Tetapi memang saat perpindahan itu kadang-kadang butuh namanya propagasi. Perpindahan antara name server, perpindahan antara hosting, DNS atau domain name server itu membutuhkan masa propagasi. Propagasi itu adalah jeda antara domain diterima di beberapa point server di dunia untuk bisa terupdate semuanya. Jadi name server yang baru kalian itu baru akan terupdate biasanya itu waktunya sekitar 24 jam hingga 48 jam. Jadi maksimal banget 2 hari website kalian mati. Bahkan kadang-kadang lebih ya. Cuma biasanya kadang-kadang bisa lebih cepat kalau website masih baru gitu misalnya. Dan belum banyak diketahui SEO-nya di search engine juga belum terlalu luas. Kemungkinan besar itu lebih cepat. Pengalaman asal jeplak sih begitu ya. Itu lebih cepat. Cuma kalau website yang udah lama, yang udah terindeks di search engine dan banyak yang bermunculan, itu biasanya akan memang lebih lama. Cuma itu tetap tergantung bukan kita yang menentukan lah seperti itu. Jadi namanya proses propagasi DNS itu tergantung seberapa update server-server luar ini mengecek name server kita yang baru dan kemudian mengupdate-nya di server mereka gitu. Ini semua proses otomatis, kalian nggak perlu ngapa-ngapain. Pokoknya kalau udah ganti name server dan udah di save, selama pastikan name servernya benar ya. Jangan sampai name servernya salah. Kalau name server udah benar, udah pasti dia akan melakukan propagasi. Jadi jangan panik juga kalau misalnya baru ganti name server, kok website belum bisa atau website malah nggak bisa diakses. Ya itu karena memang ada proses propagasi. Biasanya cepat, biasanya nggak nyampe berjam-jam, biasanya juga nggak nyampe, kadang-kadang bisa instan malah. Dan ya tunggulah sehari, 2 hari, 3 hari. Memang kadang-kadang kalau untuk perpindahan kayak gini harus siap untuk worst case gitu, karena memang pasti ada jeda sebentar. Karena ini tidak bisa dipastikan soal propagasi ini. Seperti itu. Nah, biasanya untuk mempermudah sih ya, kalian bisa pakai external DNS manager seperti Cloudflare. Cloudflare itu kalau kalian bisa berubah hosting, kalian cuma tinggal update di Cloudflare-nya name IP server yang barunya, IP dari hosting yang baru, dia akan bisa lebih cepat. Nah itu nantilah kita akan bahas tutorialnya. Karena kalau dengan Cloudflare itu sebenarnya lebih simple dan lebih instan. Kalau kalian mau benar-benar instan. Tapi kalau antar hosting tanpa Cloudflare ya bersiap di masa propagasinya itu. Jadi nggak bisa langsung, wah ini udah pindah, udah ganti name server, semua udah jalan. Kok masih belum nyala website saya malah mati nih? Ya karena memang ada masa proses propagasi. Server-server di seluruh dunia belum update nih name server yang baru. Name server kalian, domain kalian yang baru gitu. Jadi mereka harus update dulu. Jadi memang harus siap. Atau tadi dengan menggunakan Cloudflare biar lebih instan, Cuma ya itu untuk video selanjutnya dan untuk video kali ini sudah dulu ya. Karena mestinya kalau sudah begini, ini akan sudah selesai nih prosesnya. Kalian tinggal yang penting tadi pastikan kita rekap lagi ya. Kita pastikan dari pertama semua file yang ada di hostingan yang lama ini sudah di copy. Ini semua kecuali CGI bin ini ya. Sudah kalian copy semua dan dikompres menjadi zip. Nanti zipnya kalian download. Kemudian pastikan juga database yang bisa diakses dari phpMyAdmin di hostingan lama ini sudah diekspor. Oke. Nah nanti di hostingan yang baru tugasnya apa? Tugas kalian adalah tinggal mengimport database. Jadi kalian masuk ke phpMyAdmin yang baru, kemudian pilih import serta kalian tinggal upload file zip yang sudah di download tadi dari hostingan yang lama, di-upload ke hostingan yang baru, kemudian diekstrak di dalam folder public HTML seperti itu. Jadi nanti dalam public HTML isinya sama persis dengan public HTML yang ada di website yang lama. Dan setelah itu jangan lupa juga update juga name server kalian di domain panel. Setelah name server diupdate akan ada masa propagasi sekitar 2-3 hari paling lama. Kalau paling cepat sih kadang-kadang langsung dan bisa beberapa jam aja. Kalau itu tapi kalau sampai 3 hari belum selesai juga ya, kalian coba tanyakan ke pihak hosting yang baru. Pihak hosting yang baru ini kenapa saya udah update
name server sesuai yang diminta, kok saya belum nyala juga. Karena takutnya kesalahan ada pada server di penyedia hosting yang baru. Takutnya mereka memang servernya lagi down atau lagi ada masalah. Seperti itu. Nah, kalau mau bebas dari masalah sih ya kalian coba saja pakai Hostinger ya. Karena mereka servernya cepat, panel adminnya juga lebih lengkap. Mirip-mirip dengan si panel tapi lebih terintegrasi. Jadi dan bahkan lebih beberapa fitur lebih advance. Jadi kalian juga bisa coba menggunakan Hostinger. Kalau kalian tertarik menggunakan Hostinger, kalian bisa ke hostinger.co.id/asal jeplak. Kemudian masukkan kode promo asal jeplak, huruf besar semua, pada saat akan memesan hosting supaya mendapatkan potongan harga yang lebih besar lagi. Oke, segitu aja untuk tutorial kali ini. Terima kasih Hostinger telah mensponsori video ini, dan kalau kamu menyukai video ini, silakan berikan like, share, subscribe, dan juga klik pada tombol bel notifikasi untuk menerima update video-video terbaru yang ada di channel Sejeplak. Thank you for watching this tutorial, and I'll see you next time.